Upasaka dan Upasika, malam hari ini kita mendapatkan topik berdana dan hidup sesuai dhamma. Bila kita melakukan tindakan berdana dan tujuan kita untuk keluar dari samsara, oleh karena itu dana yang ditanam dia akan menjadi jasa kebajikan, akan berbuah, akan mengandung jasa-jasa kebajikan, dan jasa kebajikan ini akan menopang perjalanan hidupnya kita. Nah, topangan perjalanan hidup yang ditopang oleh jasa kebajikan, kemudian kita melakukan perilaku hidup ini sesuai dengan dhamma, itu adalah kombinasi yang sangat baik sekali. Kebajikan ditanam, hidup sesuai dengan dhamma, tujuan akhirnya bisa tercapai. Para upasaka dan upasika, di dalam banyak yang kita miliki, di dalam batin kita ini, sikap mental kita juga sangat bervariasi. Bisa ada yang stabil, bisa ada yang berubah-berubah sikap mentalnya, ada yang baik dan ada yang buruk tentunya, dan ada yang katanya netral atau biasa-biasa saja katanya. Nah, mengenai tindakan berdana ini juga sangat dipengaruhi oleh karakter sikap mental kita masing-masing, atau juga dipengaruhi oleh prinsip hidup. Ada orang yang mempunyai prinsip begini: kalau bisa memberi, kenapa mesti mengambil gitu? Kalau bisa memberi, kenapa mesti meminta? Kemudian ada lagi yang berpikir, kalau bisa minta, kenapa mesti memberi? Ada yang lain lagi, kalau bisa gratis, kenapa mesti bayar? Ada yang kebalikannya berpikir, kalau bisa bayar, kenapa mesti ngambil yang gratis? Yang gratis biarkan, bagian dari orang-orang atau diperuntukkan bagi orang-orang yang katakanlah tidak pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Silakan diambil yang gratis. Tapi kalau memiliki kemampuan untuk membayar, mesti berpikir, kalau bisa bayar kenapa mesti ambil yang gratis? Nah, itu yang lebih baik. Tapi yang banyak barangkali penganutnya, kalau bisa gratis kenapa mesti bayar, kan begitu. Ada lagi orang yang berprinsip, kalau bisa hidup, biaya hidup ini dibayarkan atau dibiayai oleh orang lain, kenapa mesti pakai uang sendiri gitu? Biaya hidup ini kalau bisa pakai uang orang lain, kenapa mesti pakai uang sendiri? Jadi prinsip-prinsip ini sangat berpengaruh sekali kepada kedermawanan. Jadi sikap mental kita sangat mempengaruhi kepada kedermawanan, kepada tindakan berdana, yang artinya kepada kandungan jasa kebajikan, dan juga akan mempengaruhi kepada topangan di dalam perjalanan hidup. Coba para upasaka dan upasika sekalian, mempunyai prinsip yang mana yang menjadi pegangan? Kalau bisa gratis, kenapa mesti bayar? Atau kalau bisa bayar, kenapa mesti gratis? Nah, kalau punya prinsip yang misalnya kalau bisa gratis, kenapa mesti bayar? Kalau punya prinsip demikian, mesti mikir, nggak ada yang gratis. Sekarang mungkin nampaknya gratis, tapi suatu saat nanti ya harus ada sesuatu yang dikeluarkan, harus ada sesuatu yang keluar secara alami, berproses demikian. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, selain tadi prinsip-prinsip tadi yang kalau bisa gratis, kenapa mesti bayar? Kalau bisa dibayarin orang lain, kenapa mesti bayar sendiri? Kalau bisa minta, kenapa mesti memberi? Misalnya begitu. Kalau orang-orang yang punya prinsip demikian, itu artinya dia menempatkan diri di posisi yang rugi, bukan di posisi yang beruntung. Kalau di posisi yang beruntung, orang yang menempatkan diri di posisi yang beruntung adalah kalau bisa bayar, kenapa mesti ngambil yang gratis? Kalau bisa memberi, kenapa mesti meminta? Kalau bisa membiayai hidup sendiri, kenapa mesti pakai orang lain, kan begitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, coba tolong dicek mengenai sikap mentalnya, mengenai kepribadiannya, lihat mana yang benar-benar menguntungkan dan mana yang sesungguhnya yang merugikan. Kalau ada sesuatu yang sesungguhnya nyata ini merugikan, cepat ditinggalkan. Ambil tindakan sesuatu yang membawa keuntungan. Nah, kemudian mengenai pengetahuan-pengetahuan tentang berdana,
dari pengalaman-pengalaman yang dialami baik oleh diri sendiri maupun orang lain, juga ini pengalaman ya cukup diketahui secara umum. Kalau orang banyak melakukan tindakan perdana, itu tidak bisa dipungkiri kesejahteraannya semakin meningkat. Katakanlah kekayaannya juga semakin meningkat, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi ada orang yang memang setulus-tulusnya melakukan tindakan perdana itu untuk menolong siapapun yang membutuhkan dan untuk mengikis keakuan, mengikis ego, untuk melatih melepas. Ada orang yang melakukan tindakan perdana demikian. Ya, walaupun juga mengetahui bahwa buahnya adalah akan mendatangkan kesejahteraan atau akan mendatangkan kekayaan. Mereka juga tahu. Tapi ada lagi orang yang begitu melihat banyak orang yang melakukan tindakan perdana, kemudian kesejahteraannya dan kekayaannya semakin meningkat, dia juga mengikuti tindakan perdana itu, tapi tujuannya untuk yaitu untuk materi, tujuannya untuk makin kaya, tujuannya untuk makin sejahtera. Apakah tujuan itu salah? Tidak salah tujuan itu. Tapi kalau itu maksud saya begini, sejahtera dan kaya itu tidak salah. Tetapi kalau tindakan perdana itu ditujukan untuk hal-hal seperti itu sangat disayangkan. Karena kalau tindakan perdana tidak ditujukan untuk itu pun itu pasti dapat gitu. Tapi kalau tindakan itu ditujukan untuk itu sangat mengurangi kualitas dari perbuatan baik itu sendiri. Jadi coba sekarang setulus-tulusnya lah, ketika melakukan tindakan perdana, ini tujuannya memang untuk membantu siapapun yang bisa dibantu gitu. Bahkan sifatnya harus mencari siapa lagi yang bisa dibantu, apalagi yang saya bisa bantu untuk orang lain atau untuk makhluk lain. Nah, nanti dari sana akan muncul sifat kedermawanan yang semakin berkualitas, dan kemudian lagi ada kegemaran di dalam melakukan tindakan perdana. Berarti ada kegemaran di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu artinya seseorang bila melakukan itu udah menempatkan diri di posisi manusia yang beruntung, bukan di posisi manusia yang merugi. Nah, para upasaka dan upasika, ingat, hidup adalah pilihan. Tinggal pilih, mau yang beruntung, mau yang rugi. Kadang-kadang untuk yang menempatkan diri di manusia yang rugi ini, nampaknya ketika ngambil yang gratis, ketika bisa memanfaatkan orang lain, nampaknya itu adalah tindakan yang menguntungkan. Secara kasat mata, dari sudut tertentu, dilihat itu adalah tindakan yang menguntungkan. Tapi pada kenyataannya di dalam proses yang berlaku di hukum alam ini, tindakan itu adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, mengenai tindakan berdana yang berkaitan dengan dana, ini sangat bervariasi sekali. Ada dana yang berkaitan dengan sikap mental, ketika memberi bahagia, ketika sedang memberi pikirannya mantap, penuh dengan keyakinan dari apa yang dipahami tentang yang dilakukan ini, dan kemudian setelah melakukan tindakan berdana pun ini muncul kebahagiaan. Tapi ada juga orang yang di awal berdana tulus, semua baik-baik, tapi di akhir kadang-kadang itu suka ada penyesalan. Ketika tindakan berdana kemudian di ujungnya atau di antaranya itu ada tindakan penyesalan, begini, dananya dan tindakan berdana itu berbuah, cuman si pendana itu tidak bisa menikmati hasil buah dari yang didapat itu gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai cara-cara orang berdana. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 poin 148, di sana kita bisa simak. Seseorang bisa melakukan tindakan berdana. Tindakan berdana itu dilakukan dengan keyakinan. Yang kedua, tindakan berdana dilakukan dengan hormat kepada siapapun gitu.
bukan cuma kepada orang tua melakukannya dengan hormat, bukan cuma ke anggota sangga melakukannya dengan hormat, ini kepada siapapun ketika melakukan tindakan berdana melakukannya dengan hormat, sampai yang menerima pun punya harga diri gitu. Bukan yang ketika melakukan tindakan berdana dengan bahasa-bahasa yang merendahkan, sehingga yang nerima juga terpaksa nerima ini karena saking perlunya, saking susahnya gitu ya. Jadi para upasaka upasika ingat, yang pertama dana dilakukan dengan keyakinan, yang kedua dana dilakukan dengan hormat, yang ketiga dana dilakukan tepat waktu, yang keempat dana dilakukan dengan rela, ikhlas, melepas gitu. Pokoknya dengan rela dan dengan melepas, dengan tulus, ini yang keempat. Yang kelima, dana ini dilakukan atau sesuatu yang akan didanakan ini bukan hasil dari melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Jadi tidak melukai pihak manapun. Jadi dana ini dilakukan dengan tidak merugikan siapapun juga begitu ya. Dan kelima macam ini yang diberikan dengan keyakinan, dengan hormat, tepat waktu, terus dengan kerelaan, dengan melepas, dengan ketulusan, dan dengan tidak melukai siapapun, pihak manapun. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaan dari kelima macam ini, kelima macam perilaku ketika berdana ini, kesamaannya dimanapun perbuatan jasa kebajikan ini berbuah, itu akan mendatangkan kesejahteraan, bahkan ada kekayaan yang melimpah gitu. Ini kesamaannya. Tapi ada perbedaan-perbedaan dari 1 sampai 5 ini. Ketika tindakan berdana dilakukan dengan dengan penuh keyakinan. Ingat, seseorang ketika berdana dengan penuh keyakinan itu mantap sekali. Ketika berdana dengan penuh keyakinan dilakukan dengan mantap, ada kesungguhan di sana. Sebagai akibatnya, selain mendapatkan kesejahteraan dan kekayaan yang melimpah ruah, ini punya penampilan yang baik. Punya penampilan yang baik, punya penampilan yang katakanlah menarik, baik dan menarik, sehat begitu ya. Oke. Kemudian dana yang diberikan dengan hormat ketika buahnya gitu ya, buah dari karma yang ini melakukan dana dengan hormat, siapapun yang mendengar ia berbicara ingin menyimaknya, memperhatikannya baik-baik. Misalnya ada nasihat, ingin mendengarkan nasihat itu dengan baik, menyimaknya dengan baik, menerimanya dengan baik. Oke. Yang ketiga, ketika dana itu dilakukan tepat waktu, selain kesejahteraan dan kekayaan yang melimpah, dia akan mendapatkan di mana buah dari karma baik itu pas-pasan gitu. Pas lagi dibutuhkan dia datang, pas lagi diperlukan lah dia datang, pas lagi membutuhkan apa-apa dia datang. Jadi pas-pasannya ini pas-pasan mengenai waktunya, bukan pas-pasan mengenai buahnya. Buahnya bisa melimpah ruah, tapi mengenai waktu itu ngepas banget gitu. Perlu pertolongan, ada yang nolong. Perlu misalnya makanan, minuman atau apa, itu datang. Jadi pas waktunya begitu ya. Dan lain sebagainya lah. Pokoknya pas-pasan tapi yang baik tentunya. Yang keempat, dana diberikan dengan kerelaan, ikhlas, tulus, melepas. Selain kesejahteraan dan kekayaan yang akan didapatkan, dia bisa menikmatinya, menikmati kesejahteraan dan kekayaan yang dimilikinya. Karena para upasaka dan upasika sekalian, kita bisa lihat di depan mata kita nih, hari-hari lah kita bisa lihat ada orang yang begitu sejahteranya, begitu kaya rayanya, tapi tidak bisa menikmati, tidak bisa menikmati apa yang dia miliki gitu. Misalnya kalau dulu ada orang yang suka cerita begini, waktu dulu hidup susah, ya makan terbatas, makan ya seadanya begitu.
Kemudian karena tekun, rajin, kerja keras, akhirnya meningkat. Begitu sudah dalam kondisi yang bagus, penyakit datang. Makan ditakar, ya nggak boleh banyak, bukan cuma makanan. Kadang mau minum aja juga mesti ditakar. Padahal materi banyak dan yang lainnya banyak. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, jadi ada orang yang memiliki kekayaan, memiliki kesejahteraan, ada yang bisa menikmati dan ada yang tidak bisa menikmati. Seperti pembicaraan tadi di awal, yang tidak bisa menikmati diantaranya karena muncul penyesalan setelah memberi. Jadi kalau begini ya, kalau kita memberi, itu kalau di benak kita nih, ketika saat kita memberi, di benak kita pemberian ini dilakukan karena memang melihat ada manfaatnya dan memang bermanfaat dan memang patut dilakukan. Mana tahu misalnya setelah berlangsungnya waktu berlanjut ya sekian lama, misalnya mengetahui atau menyadari si penerima dana yang kita berikan ternyata tidak menyenangkan lah atau kurang bagus lah, muncul penyesalan. Nah, muncul penyesalan ini ketika memberi, dia akan berbuah. Ketika memberi, ini ada kandungan buah kebajikan akan dia terima. Begitu dia menyesal, ada kandungan pengaruh buahnya ini berakibat dia punya tapi dia tidak bisa menikmati. Dia punya tetapi dia tidak bisa memakai. Jadi perlu diperhatikan ketika kita memberikan sesuatu dengan pengertian dan pemahaman yang baik, tidak perlu disesali lagi. Karena kalau disesali, untuk apa juga? Karena yang berproses kan begini. Ketika kita melakukan perbuatan berdana yang kita lakukan, karena kita anggap ini baik, ini patut kita lakukan. Nah, ketika kita anggap baik dan kita rasa patut dilakukan dan telah dilakukan, untuk apa disesali gitu? Katakanlah misalnya penerimanya ternyata nggak bagus, ternyata menjengkelkan, ternyata penerimanya ini misalnya menyebalkan umpama begitu. Tapi kita ingat ketika kita memberikan ini pengertiannya ini bagus. Jadi harus dijaga tanaman yang bagusnya ini. Kalau mengenai perilaku si penerimanya di belakang hari diketahui itu jelek, itu tidak bagus, itu urusan si penerima. Urusan kita menjaga apa yang telah kita lakukan ini, yang baik ini kita harus jaga, kita harus lindungi. Karena apa? Kita harus menjaga topangan kita. Jasa kebajikan yang sudah ditanam ini merupakan topangan kita. Oke. Yang berikutnya, yang kelima, dana itu diberikan dengan tidak melukai siapapun, diri sendiri dan orang lain atau semua pihak. Ada kesamaan seperti yang lainnya, bahwa kesejahteraan dan kekayaan itu akan melimpah ruah. Nah, perbedaan dari yang lainnya itu dengan tindakan berdana yang tidak merugikan siapapun juga, kekayaan atau harta atau kesejahteraan yang dimilikinya itu tidak bisa diusik oleh orang. Tidak bisa ada bencana yang menyentuhnya, entah banjir, api dan lain sebagainya. Nggak bisa ada orang lain yang merusaknya, nggak ada yang bisa orang yang mengambilnya, mencurinya dan lain sebagainya. Jadi ada kesamaan dan ada perbedaan. Sekarang pertanyaannya begini, para upasaka dan upasika, bisakah melakukan satu tindakan berdana dengan 5 cara sekaligus? Misalnya begini, melakukan tindakan berdana dilakukan dengan penuh keyakinan, kemudian dilakukan dengan cara yang hormat dan memang sikap mentalnya juga penuh hormat, kemudian dilakukan lagi tepat pada waktunya, dilakukan dengan rela, dengan melepas, dan yang didanakan ini bendanya ini tidak merugikan siapapun juga, makhluk apapun juga tidak dirugikan. Bisa nggak satu tindakan sekaligus melakukan 5 cara ini, 5 hal ini? Banyak yang menjawab bahwa ini bisa dilakukan. Dan memang betul, satu tindakan bisa dilakukan. Maksudnya satu tindakan berdana bisa dengan 5 cara ini. Kemudian belum lagi dengan sikap mental ya. Ketika melakukan
berbahagia, pikirannya tentram, pikirannya damai, penuh dengan keyakinan, dan setelahnya lagi bahagia. Jadi bukan cuma 5 cara ini aja, ada lagi yang bisa kita lakukan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, kalau tindakan-tindakan perdana ini sudah dilakukan sedemikian, ingat ini kita punya potensi topangan-topangan yang positif dan sangat berkualitas. Kemudian kita harus berpikir lagi, kalau sudah punya topangan-topangan positif dan yang sangat berkualitas ini, sangat disayangkan kalau diabaikan gitu. Sangat disayangkan kalau ya sudah begitu saja gitu. Harusnya diolah sedemikian rupa bagaimana supaya bisa menopang agar hidup kita ini yang kita perjuangkan agar sesuai dengan Dhamma dan akhirnya mencapai hasil yang diharapkan pastinya, dan kemudian kualitasnya juga bukan kualitas yang rendah, kualitasnya ya kualitas yang tinggi. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, dana itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, oleh orang-orang yang bersifat baik atau oleh orang-orang yang bersikap tidak baik. Dana itu bisa dilakukan. Jadi maksud saya bicara di sini, misalnya mana tahu di antara kita ada yang berpikir, oh saya orangnya nggak baik gitu. Walaupun Anda tidak merasa tidak baik, tapi Anda mampu melakukan tindakan berdana. Dan ketika tindakan berdana ini dilakukan, ini akan menuntun diri ke arah yang benar. Ini kita perlu banget tuntunan diri ke arah yang benar. Nah, begitu ada tuntunan ke arah yang benar, tidak serta-merta atau tidak otomatis kita menjadi orang yang benar gitu. Ini baru dituntun, mendapat tuntunan ke arah yang benar. Nah, selebihnya kita dalam tuntunan dan arahan ke arah yang benar ini, di situ kita berpacu lagi. Kita harus belajar Dhamma, belajar tentang kebenaran-kebenaran, belajar tentang jalan di mana perilaku-perilaku salah kita lepaskan, perilaku-perilaku baik bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, sehingga ada proses pembersihan batin ini. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, dalam hidup ini kita harus jeli. Jangan mau hidup asal hidup, biarkan begitu saja, nggak bisa. Kita harus jeli. Ini ada perbuatan baik yang dilakukan, mengandung jasa kebajikan. Ini akan membuat topangan menuju ke arah yang benar, dan ketika kita berada di dalam topangan tuntunan arah yang benar, kita harus berpikir lagi apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus gesit gitu. Kita harus gesit di dalam melakukan tindakan-tindakan perbuatan baik. Kalau nggak gesit gimana? Ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman mau nyampainya kapan? Kalau nggak gesit, mau sampainya ya tentu lebih lambat. Kemudian lagi di dalam proses yang yang berlambat-lambat ria itu juga tentu banyak gangguan-gangguan, banyak godaan-godaan. Gangguan-gangguan dan godaan-godaan munculnya dari mana? Dari dalam diri sendiri. Jangan cerita dari orang lain. Jangan membiasakan diri menyalahkannya orang lain gitu. Kita harus tahu godaan dan gangguan ini ada dari dalam batinnya kita, dan kemudian diputuskan lagi oleh pikiran kita sendiri, bukan oleh orang lain. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita memahami tindakan berdana adalah baik, dan kita juga paham bahwa hidup dengan tindakan berdana yang baik ini, kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan Dhamma. Berulang kali kita mendengar, berulang kali kita diskusi, berulang kali kita berbicara bahwa sila, samadhi, dan panya itu harus menjadi bagian dari perjalanan hidupnya kita. Ada orang yang, kalau sila bisalah saya melakukannya, tapi samadhi, saya nggak mau lah, tidak tertarik gitu untuk samadhi. Ada nggak di dalam proses pengendalian diri di dalam pelaksanaan sila? Tentu ada. Tapi kalau ditopang dengan samadhi akan jauh lebih baik lagi, sehingga kebijaksanaan bermunculan. Banyak di antara kita yang mengeluh, saya ini orangnya nggak bijaksana, saya ini kurang inilah, kurang itulah, banyak yang mengeluh. Keluhan-keluhan itu seringkali keluar, seringkali terungkap keluhan-keluhan itu. Tapi ada yang sebatas mengeluh, dan kemudian ada yang berpikir, kalau masih kondisi-kondisi yang seperti ini sebetulnya apalagi yang harus dikerjakan, apalagi yang harus dilakukan gitu. Jadi para upasaka dan upasika ini kita harus gesit gitu. Gesit baik di dalam gerakan fisik ini, dalam melakukan tindakan-tindakan berbuat baik, juga gesit
di dalam berpikir jeli gitu, melihat bahwa apalagi yang harus dilakukan, apalagi yang harus dilakukan. Karena ini perjalanan hidupnya kita. Jadi jangan berlambat-lambat, waktu terus berlalu. Arah perjalanan kita datang, arah perjalanan kita pulang, misalnya dari dari rumah mau ke wihara atau dari wihara ke rumah, kan tujuannya itu berbeda dari orang per orang, kecuali keluarga atau teman mau mampir mungkin tujuan sama. Tapi intinya begini, jalan boleh berbeda, arah boleh berbeda, tapi ada satu perjalanan yang sama di antara kita semua, itu menuju garis di mana kita pada saatnya harus melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya. Ini kita harus paham. Dan kita juga sebetulnya seringkali melihat famili kita yang ini baru meninggal, teman, kerabat dan lain sebagainya, yang satu meninggal nanti mendengar kabar lagi meninggal dan lain sebagainya. Itu artinya kita harus tahu kita juga akan sampai pada saatnya, kita juga akan sampai ke titik itu gitu. Dan katanya bukan katanya, nyatanya yang namanya untuk sampai ke titik di dalam posisi kita harus melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya, nggak pakai syarat harus sakit dulu baru meninggal, tua dulu baru meninggal, nggak pakai syarat. Pokoknya kalau udah waktunya ya harus pindah gitu. Pindah ya melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya. Nah sekarang ketika perpindahan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, apakah kita sudah matang gitu? Apakah kita sudah siap? Untuk dalam arti gini, matang dan siap dalam kondisi yang lebih baik gitu, menyongsong di kehidupan yang baru di kondisi yang lebih baik baik dalam segi kondisi fisiknya yang baik, kondisi sikap mentalnya. Sikap mental ini sangat mempengaruhi perjalanan hidup. Dan kemudian mengenai sikap mental, satu sama lain ini saling mempengaruhi. Coba para upasaka dan upasika sekalian lihat di dalam satu keluarga. Bila misalnya orang tuanya katakanlah ada sikap mentalnya yang tidak baik, walaupun penampakannya baik, pura-puranya baik begitu ya, tapi sesungguhnya sikap mentalnya tidak baik. Bukan anak ini tidak paham, bukan anak ini tidak menangkap. Maaf, anak-anak akan menangkap. Kemudian anak-anak pun akhirnya akan memiliki sikap mental yang sama dan kemudian akan berperilaku yang tidak menyenangkan di masyarakat, sehingga akan dijauhi juga gitu. Nah jadi para upasaka dan upasika sekalian, ternyata di antara kita ini saling mempengaruhi. Sikap mental ini saling mempengaruhi. Kita bisa mempengaruhi orang lain bisa mempengaruhi kita. Dalam arti begini, kita melihat cara perilaku orang lain dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa katakanlah ditiru. Begitu juga dengan orang lain. Sesungguhnya dalam arti yang sesungguhnya begini, sebetulnya bukan kita mempengaruhi orang lain ataupun orang lain mempengaruhi kita. Kita terpengaruh atau orang lain terpengaruh dengan tindakan kita. Orang lain terpengaruh dengan tindakan kita terpengaruh dengan tindakan orang lain, dan kemudian pikiran ini memutuskan untuk meniru atau tidak meniru. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, dari sini kita harus berhati-hati juga. Bagaimana caranya ketika kita melihat perilaku orang lain, bagaimana caranya kita hanya bisa mengambil yang bermanfaat saja gitu. Jangan mengambil yang tidak bermanfaat. Kalau kita mengambil yang tidak bermanfaat, mungkin menyenangkan. Kenapa kita bisa ambil perilaku yang tidak bermanfaat itu? Karena menyenangkan. Misalnya seperti begini, seperti tadi di awal pembicaraan kita. Kalau bisa gratis, kenapa mesti bayar kan gitu. Nah, nampaknya itu menyenangkan, tapi itu merugikan. Jadi harus dipahami, walaupun sesuatu itu nampak menyenangkan, tapi kalau mengandung kerugian, jangan lakukan itu. Belajar dengan sungguh hati mencintai diri sendiri gitu. Mencintai diri sendiri berarti kan melakukan tindakan-tindakan di mana buah-buah dari karma baik yang siap menyongsong kita. Buah-buah dari karma baik yang siap untuk mengikuti kita, menjaga kita, menjadi milik kita bawa-bawa terus gitu.
Jadi para upasaka dan upasika sekalian, mari kita berpikir dengan cerdas, berpikir dengan cerdik, juga dengan dengan gesit, dengan jeli untuk ke hal-hal yang positif gitu. Tindakan berdana, sekali lagi banyak orang yang sudah banyak mampu melakukan itu. Bahkan ada kegemaran. Kemudian ada semangat gitu di dalam melakukan tindakan-tindakan berdana. Sementara sebagian lagi masih berkutat di dalam kekikiran gitu, tidak mau keluar di dalam kekikirannya, walaupun tindakan berdana itu dia ketahui tindakan itu baik dan tindakan itu patut dilakukan, tapi masih ada yang berkutat di dalam kekikirannya. Nah, bagi yang masih berkutat di dalam kekikirannya, ini harus belajar keluar dari situ, keluar dari kekikiran, karena semua dari kita memahamilah benih-benih yang ditanam, apapun benih-benih yang ditanam itu pada akhirnya akan dipetiknya. Kalau benih kekikiran ditanam akan memetik kesulitan-kesulitan. Kalau benih kebaikan-kebaikan yang ditanam akan memetik kemudahan-kemudahan. Maaf, ini ada pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, Ayah, kenapa ya kalau saya itu mencari uang kok mesti susah payah gitu baru dapet gitu, sementara orang lain nggak perlu susah payah kayaknya gampang gitu dapatnya gitu. Kemudian kalau saya perhatikan, dia kalau dibilang kikir tidak termasuklah di dalam orang yang kikir, bahkan cukup dikenal orang yang banyak membantu, banyak berdana. Tapi kenapa dia ini kalau untuk cari uang ini kayaknya kok susah gitu, harus kerja keras, harus berjuang baru dapat. Kalau saya perhatikan dari cara dia menawar barang juga sangat sangat apa tuh? Kalau bisa dapat yang paling murah, dia maunya dapat yang paling murah gitu, ngepres banget nawarnya sampai sedemikian rupa lah. Nah, jadi tentu ada sebab dan ada akibat. Bukan berarti belanja nggak boleh nawar ya, bolehlah nawar gitu. Tapi kasih untung orang lain, kalau kita bisa kasih untung dia agak lebih baik ya kasihlah lebih baik gitu. Jangan terlalu ngepres nawarnya, jadi ada kesulitan juga. Dapat sih rezekinya bisa dapat, keuntungannya juga bisa dapat, tapi perjuangannya juga susah lagi. Nah, jadi para upasaka dan upasika sekalian, ingat-ingat hidup itu pilihan ya. Benih-benih yang kita tanam harus kita perhatikan baik-baik. Nah, sekarang berkaitan dengan dana lagi. Dana ini, benda yang diberikan ini, kalau hasil dari jerih payah sendiri sama hasil dari misalnya ada orang yang memberikan pada kita, kemudian kita berikan lagi kepada orang lain, sama kita juga memberi, tapi tentu ada kualitas yang berbeda gitu. Jadi harus rajin di dalam perjalanan hidup ini. Kan ada orang tua yang suka kasih nih anak supaya anak ini bisa berdana dan lain sebagainya. Bagus, dibiasakan dari kecil. Tapi setelah dewasa juga anak harus mulai diajar agar dia juga bisa memberikan dana itu dari hasil jerih payahnya sendiri, karena kualitasnya juga berbeda. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, mengenai berdana semua dari kita tentu tahu. Cuman ada yang memanfaatkan untuk hal yang positif dan ada yang memanfaatkan untuk hal yang negatif. Ya, mengenai dana seperti yang tadi sudah dikatakan, ada yang memanfaatkan untuk hal yang positif, ini untuk perjuangan menuju keluar dari samsara. Ada lagi yang memanfaatkannya dengan negatif, dengan cara yang negatif, tujuannya untuk menimbun kekayaan. Karena semakin banyak berdana, katanya semakin makmur, semakin sejahtera, semakin kaya. Nah, jadi punya tujuan masing-masing. Kemudian kalau yang tujuannya ini negatif, ya betul lah, semakin sejahtera juga, semakin kaya juga, tapi juga semakin serakah begitu. Nah, jadi ada kandungan yang positif dan ada kandungan yang negatif yang ikut. Jadi menanam padi ada rumput yang mengikut gitu. Kalau yang satunya lagi yang tujuannya positif, tujuannya untuk mampu akhirnya bisa keluar dari samsara,
nanam padi ya padi saja, gitu. Nggak ada rumput yang ikut. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, kita tahu mengenai tujuannya. Jadi kalau misalnya yang memanfaatkan dana dengan tujuan yang negatif, betul memang makin sejahtera. Tapi keserakahan mengikuti. Ini yang positif, kesejahteraan juga semakin meningkat. Kemudian ya akhirnya ya bisa keluar dari samsara. Jadi kalau kita bisa mencapai yang lebih baik, kenapa mendapatkan yang lebih jelek gitu? Kalau tadi kan katanya kalau bisa gratis kenapa mesti bayar? Ya seharusnya kalau bisa bayar kenapa mesti gratis? Nah kalau punya prinsip yang kalau bisa bayar kenapa mesti gratis gitu kan, artinya ada sesuatu yang positif, sehingga ada pola yang bekerja di dalam batinnya, akhirnya masuk ke pemikiran kalau bisa mendapatkan yang terbaik kenapa mesti mendapatkan yang bukan yang terbaik gitu. Jadi pola kebiasaan ini bisa terbentuk dari batinnya kita, dan kita harus memperhatikan apa yang bisa membentuk pola-pola yang positif yang di dalam batin ini. Nah, itu yang harus dilanjutkan, itu yang harus dikembangkan, dan kita juga harus berpikir dan harus mengantisipasi bahkan hal-hal apa yang bisa membuat pola-pola negatif ini berkembang di dalam batin. Itu harus dijauhi, itu harus dihindari. Kita harus pandai membawa diri kita. Ya bukan cuma berdana, ya udah berdana begitu aja. Tapi kita harus tahu ini akan diarahkan kemana. Ada pertanyaan begini, atau ada orang yang sering bilang setiap kali berdana itu harus ditujukan untuk merealisasi nibbana. Bisa saja begini, kita langsung beraditana, kita langsung bertekad bahwa segala tindakan perbuatan baik yang saya lakukan, saya tujukan untuk keluar dari samsara, dengan kata lain untuk merealisasi nibbana. Selebihnya tindakan berdana itu dilakukan ya sebagai, ya itulah cara hidup gitu, cara menjalani kehidupan. Ya demikianlah yang dilakukannya. Nah para upasaka dan upasika sekalian, mari kita hidup dengan cara yang gesit di dalam hal-hal yang positif, dengan cara yang cerdas, dengan cara yang cerdik, dengan cara yang bijaksana. Kumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Yang dimaksud pengetahuan tentang dhamma, pengetahuan tentang kebenaran, belajar di sana, berjuang di sana, dan akhirnya kita bisa mencapai pembebasan di sana.